Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel karya Robert Back. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Kali ini aku bakal ceritain karya Robert Back Side Story 4. Buat kalian yang belum nonton video Side Story 3, silahkan ditonton dulu, oke? Di akhir cerita Side Story 3 kemarin, Matthias minta Layla buat ngelepasin sesuatu milik Layla. Nah, kira-kira apa nih yang mau dilepasin kan? Di awal Side Story 4 ini, Layla lagi nolak ke Matthias, yang mana ekspresi dia tuh dingin dan kelihatan gak punya emosi gitu ya. Di tengah kain dengan hutan, Layla nutup telinga Felix pakai kedua tangannya dan nanya ke Matthias, maksud Matthias itu apa? Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu di depan anaknya dan di hutan sepi kayak gini? Mungkin kalian juga mikir sama kan, otaknya traveling gitu. Tapi tunggu dulu, di tengah Layla yang sibuk ngoceh, Matthias ini tiba-tiba meraih bagian bawah dagu Layla. Layla refleks dong, langsung tutup mata begitu tahu tangan Matthias ini mau nyentuh dia. Dan ya, lagi-lagi cuma Layla yang otaknya traveling gitu. Karena ternyata Matthias ini cuman mau ngelepasin ikatan pita dari topi Layla. Dengan santainya Matthias ngasih balik topinya ke Layla dan ngambil cangkir teh tadi. Tatapan Layla kosong, nyoba memproses apa yang baru aja terjadi. Sebenarnya Layla pengen marah tiap Matthias ngejailin Layla buat lihat reaksi istrinya. Tapi Layla ada pasrah lah ya, apalagi Matthias lagi ngeliat pemandangan hutan sambil minum teh dengan tenang gitu. Jadi Layla gak mau ganggu, gak mau nyari masalah gitu. Piknik mereka sebenarnya nggak ada yang istimewa atau mewah. Mereka cuma jalan-jalan, ngobrol, ngemil gitu aja. Layla itu sadar kalau luka yang udah ditinggalkan Matthias di hatinya itu menyembunyikan keinginan yang dia simpan jauh dalam dirinya. Udah lama Layla mempertahankan keinginannya meskipun dia tahu kalau dia gak seharusnya ngelakuin itu. Dia ngerasa sangat malu dan membenci dirinya sendiri karena hal itu. Mungkin yang paling dibenci Layla adalah hatinya yang bodoh yang udah jatuh cinta sama pria yang seharusnya dia benci. Meskipun dia tahu dia mengkhianati Paman Bill dengan ngelakuin hal itu. Tak disangka pikniknya udah selesai. Felix yang udah capek berlarian akhirnya tidur lelap di pelukan ibunya. Dan ada noda merah bekas dia mati raspberry, ya anggap aja itu oleh-oleh kecil hadiah piknik mereka yang menyenangkan tadi.
Matias mengalihkan pandangannya dari langit kembali ke Laila. Laila yang sadar kalau lagi dilihatin Matias, bilang, "Hari ini berlalu begitu cepat, sayang sekali." Dan dijawab Matias, "Kita harus melakukannya lagi kapan-kapan, aku berjanji." Bener aja, ekspresi serius di wajah Laila langsung berubah jadi senyum berseri-seri. Matias tahu nggak ada yang lebih indah daripada cara Laila memandang saat-saat seperti ini. Ketika Laila tersenyum pada Matias, seolah-olah dia adalah seluruh dunianya. Saat Matias lagi pakai jas dan ngerapiin dasinya, pelayan mulai datang. Udah waktunya bagi Matias dan Laila untuk kembali menjadi Duke dan Duchess Herhart. Mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak di hutan. Si pengasuh ngikutin di belakang sambil gendong Felix. Sampai di mobil, waktu sopir ngebukain pintu, Matias nyuruh buat pulang aja tanpa dia dan istrinya. Karena mereka berdua mau pulang sambil jalan kaki aja. Jadi yang pulang naik mobil cuma Felix saja sih sama pengasuhnya. Laila memandang Matias nggak percaya. Kalau bukan dia sih sama para pelayan, Laila bakal teriak sih. Sambil gigit bibirnya, Laila tetap menerima unduran tangan suaminya. Dan pasangan itu mulai menyusuri sisi sungai Skruter yang berkilauan dengan cahaya kemasan matahari sore. Ketika mereka berbelok di tikungan dan udah jauh dari jangkauan pendengaran para pelayan, Laila menggerutu. "Kametia, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang sayang sekali hari ini berlalu begitu cepat?" kata Matias. "Tentu, tapi..." dijawab sama Matias. "Felix lelah, dia perlu istirahat." Laila ketawa dan nanya lagi dong. "Apakah kamu yakin itu sebabnya kamu mengusirnya? Itu bukan karena kamu tidak menyukainya, bukan?" "Kenapa aku tidak menyukainya? Dia anak kita," jawab Matias sambil sedikit membiringkan kepala dan menggerutkan alisnya. Tentu aja Matias mencintai putranya, tapi katanya jenis cintanya itu beda sama apa yang dia rasain ke Laila. Dan dia gak menyangka kok Matias gak akan pernah bisa mencintai orang lain sebesar dia mencintai Laila. Lambat laun mereka sampai di pohon yang paling dicintai Laila. Laila menatap pohon itu seperti seseorang yang bersatu kembali dengan kekasihnya yang telah lama hilang.
Laila menoleh ke arah Matias dan nanya mau nyoba manjat pohon atau enggak. Karena nggak ada pemandangan skulptur yang lebih indah daripada pemandangan dari atas sana. Kamu bisa jamin itu, tanya Matias. Tentu aja. Ya, Laila yakin sambil berjalan menuju pohon itu. Setelah mastiin sekeliling, Laila tiba-tiba mulai manjat pohon dengan lincah dan gesit. Dan saat dia sampai di dahan favoritnya, di atas pohon itu, dia berteriak ke Matias. Kamu lihat nggak tadi aku manjat? Kamu manjat aja pakai cara yang sama kayak aku manjat barusan. Kamu bakal lebih kacau kok. Di sini Laila kelihatan kayak serius banget gitu ngajarin Matias manjat. Malah Laila sampai ngulurin tangannya buat bantu Matias. Ngeliat tanganmu Laila, Matias ini ketawa dan mengangguk. Terus berjalan menuju pohon dan langsung manjat ke tempat Laila. Sampai di sana Matias bersandar ke batang pohon dan menarik Laila yang terkejut ke arah dadanya dan memeluk dia. Matias bisa ngerasain jantungnya berdetak sama cepatnya dengan detak jantung Laila. Laila mulai nanya lagi ke Matias. Ini bukan pertama kalinya kamu manjat pohon, bukan? Daripada menjawab, Matias ini cuman ketawa lagi. Bukannya malu diketawain sama suaminya, dia malah suka gitu. Dia suka dengar Matias ketawa, dia suka ngerasain kehangatan tubuh besar dan kuatnya Matias saat Matias meluk Laila. Pokoknya semuanya Laila suka. Saat mereka terus ngobrol dan ngeliat pemandangan, matahari mulai terbenam. Sungai dipenuhi sama warna kemerahan di langit. Sekawanan burung terbang dengan malas di atasnya. Sambil membelai lengan pria itu yang melingkari pinggangnya, Laila nanya, bagaimana menurutmu, indah kan pemandangannya? Sambil menatap mata hijau Laila, Matias berkata, ya, indah sekali. Lalu Matias mendekatkan bibirnya ke bibir wanita itu dan berbisik, tidak ada yang lebih indah di dunia ini. Laila tersentak oleh ciuman tak terduga itu, tapi dia gak mendorong suaminya menjauh. Saat napasnya semakin cepat, Laila ngerasain tangan pria itu dengan lembut menyentuh pipinya. Setelah membelai kontur wajahnya, Matias mengulurkan tangan ke belakang dan memegang rambutnya. Ciuman mereka yang panjang dan lembut telah selesai, kulitnya memerah seluruhnya. Matias ngeluarin sapu tangan buat menyeka bibir Laila. Dan di bibirnya sendiri ada senyum puas sesantai udara malam musim panas. Matias selalu berjanji buat ngajarin Laila cara berenang. Tapi kata Laila nggak apa-apa kok kalau misal Matias nanti lupa sama janjinya ini. Tapi Matias meyakinin kalau janji tetaplah janji. Suaminya itu pasti bakal ngajarin berenang, itu pasti, sambil Matias tersenyum. Dan Laila pun mau gak mau mustahil buat nolak tawaran suaminya itu.